Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih berbuat maksiat? Ini nanti jawaban ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sama mungkin di dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Saya tidak tahu pertanyaannya, akan tetapi jawaban ini akan mewakili seluruh pertanyaan yang semisal. Orang tua masih maksiat, orang tua masih meninggalkan sholat, orang tua masih merokok, orang tua masih masih main zina, masih berjudi, masih melakukan kesyirikan. Ini semuanya sama. Orang tua masih ninggalin sholat, semuanya sama. Maka jawabannya yang pertama, kedepankan selalu firman Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya perkataan yang baik, meskipun dalam rangka kita menasehatinya. Dan ingat Pak, yang namanya berdakwah terutama kepada kedua orang tua itu adalah, harus diingat ini, tugas kita cuma menyampaikan hidayah di tangan siapa? Allah. Jadi jujur Pak ya, dahulu orang tua saya berkeyakinan dengan keyakinan wahdatul wujud, yang kalau beliau minum, Din, ini yang minum bukan ibumu, tapi dia. Kaulo manunggaling kaulo Gusti. Yang artinya semua alam semesta adalah Allah. Yang mana orang-orang mengatakan ana a'buduhu wa huwa ya'buduni. Fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Ya, ini sesat dan ini sebuah kesyirikan. Maka itu yang diderita dahulu karena sering ikut pengajian-pengajian yang tidak benar. Bagaimana caranya Pak? Saya waktu itu lagi di Madinah lagi. Cuma setiap Jumat saya cuma bisa menelpon sama berdoa kepada Allah. Hidayah di tangan Allah. Tatkala Allah membukakan hati, maka subhanallah, sangat mudah. Walau hanya satu patah kata kita ucapkan akan diterima. Tapi tatkala belum dibukakan hati oleh Allah, maka apapun yang kita akan lakukan belum akan bermanfaat. Maka saya katakan, tetaplah berkata dengan perkataan yang baik, karena tujuan kita menyampaikan, bukan tujuan kita hasil. Karena hasil di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika orang tua masih mengerjakan maksiat, maka berdoalah kepada Allah. Jangan pernah remehkan doa, Pak. Saya akan menyebutkan sesuatu yang mustahil akibat doa menjadi mungkin. Ya, garis bawah itu baik-baik. Sesuatu mustahil akibat doa menjadi mungkin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Nabi Zakaria, beliau disebutkan dalam Al-Quran, anna yakunu li waladun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Wahai Allah, bagaimana aku bisa punya anak? Aku sudah sangat tua dan istriku aqir, menafus. Dalam riwayat yang lain, mandul, tidak bisa melahirkan lagi. Maka ketika beliau berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, janganlah engkau aku jadikan sendirian dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Fastajabna lah wa aslahna lahu zaujah. Kami kabulkan bagi Nabi Zakaria doanya dan kami perbaiki keadaan istrinya. Akhirnya istrinya bisa hamil dan melahirkan Yahya. Dengan doa, sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Yang kedua, dengan doa sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin. Cerita Nabi Yunus. Wanada fil dhulumat. Nabi Yunus di dalam kegelapan. Kegelapan perut ikan paus. Kegelapan gelap gulita malam. Kegelapan dasar laut. Tetapi beliau berdoa kepada Allah. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kemudian Nabi Yunus, lihat, mustahil ya akan selamat.
Dan beliau berbicara, tidak bisa dibicarain, ikan nggak bisa dibicarain. Ikan, belok kanan ya, di sana ada daratan. Nggak bisa. Mustahil. Tapi dengan doa menjadi mungkin. Makanya Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak bertasbih mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, maka beliau akan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat berapa itu? La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surat As-Saffat ayat 144. Sungguh Nabi Yunus akan berdiam di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari dibangkitkannya manusia. Artinya sesuatu yang mustahil bisa keluar dari perut ikan paus kecuali dengan doa. Cerita yang ketiga, sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin dengan doa adalah 3 orang yang terperosok ke dalam goa. Ditutup mulut goa tersebut dengan batu, mustahil bisa keluar. Akibat mereka berdoa, maka mereka akhirnya bisa keluar dari Allah, dari goa tersebut, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, bagi yang ingin mendakwahi orang tua yang masih maksiat, yang masih meninggalkan sholat, yang terutama yang masih mengerjakan kesyirikan, maka perbanyak doa dan berkatalah dengan perkataan yang santun. Dan jangan memponis, Pak, saya menurut ustadz saya, bapak ini sudah kafir, Pak. Wah, ini ditendang sama bapaknya.